ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fahadha huwa ad-darsu salis fi qira'ati kitab At-Tuhfatus Saniyah bi syarhi Muqaddimatil Ajurrumiyah. Baik, ini adalah pertemuan ketiga kita di dalam membahas kitab At-Tuhfatus Saniyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Ibrahim. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan alamatul fi'li. Tamam? Kemarin ada beberapa masukan dari ikhwah. Maka pertemuan ini dan seterusnya kita akan menyederhanakan pembahasan kita. Dan kalau ada beberapa maklumat yang penting yang untuk kita tuliskan, maka kita akan tuliskan. Namun kalau masih bisa saya diktekan, maka saya akan diktekan. Karena pertama, tulisan saya kurang bagus untuk dibaca. Yang kedua, untuk lebih menghemat waktu. Tamam? Baik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita pada hari ini, ada enggak yang mau ditanyakan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan dari pembahasan al-kalam, pembahasan alamatul ismi, dan seterusnya? Saya katakan ikhwah, ilmu nahwu itu dia ilmu yang tasalsul, mutarabit. Ilmu nahwu pembahasannya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau antum tidak paham pada pembahasan kita sebelumnya, maka akan sulit antum akan pahami pada pembahasan kita yang akan datang. Bahkan saya katakan mustahil. Antum tidak paham tentang mubtada dan khabar, maka mustahil antum akan paham tentang babun nawasikh. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, kada wa akhwatuha. Ya. Karena dia mutarabit, saling berkaitan. Berbeda dengan ilmu fikih. Ilmu fikih antum mau baca bab puasa tanpa baca bab salat itu tidak masalah. Antum mau pelajari bab muamalat itu tidak masalah tanpa antum baca bab ibadat. Makanya kita dapati ada ulama yang mereka qawi dalam pembahasan ibadah, tapi mereka dhaif dalam pembahasan muamalah dan sebaliknya. Dan kita dapati ada ulama yang menuliskan kitab hanya pembahasan puasa saja, pembahasan salat saja, pembahasan mawaris saja. Karena memang ilmu fikih tidak saling berkaitan satu sama lain. Walaupun kalau misalnya kita katakan dia ada kaitannya tidak terlalu kuat. Berbeda dengan ilmu nahwu. Tamam? Dan juga saya katakan, kalau antum merasa sulit di pembahasan kita di awal-awal ini, saya katakan wajar. Fi bidayatil amr, fi awali ibtidaihi memang terasa syadid, sa'ab, sulit. Namun ketika antum bisa bersabar melalui fase awal ini, maka antum akan mendapatinya mudah. Kemudahan demi kemudahan antum akan dapati ketika antum bersabar melewati fase awal ini. Makanya kata ulama kita, innan nahwa babuhu min hadid. Innan nahwa babuhu min hadid wa dahalizuhu min qasab. Sungguh ilmu nahwu itu pintunya, gerbang utamanya terbuat dari besi baja. Namun lorong-lorongnya terbuat dari papan-papan bambu. Artinya apa? Memang di awal ketika kita mempelajari ilmu nahwu kita akan mendapatinya sulit, sangat-sangat sulit. Namun ketika kita bersabar maka kita akan mendapati kemudahan demi kemudahan. Maka saya harap antum bisa bersabar. Tamam? Ada enggak yang mau ditanyakan? Jadi saya yang bertanya.
Saya kemarin sebutkan ada 3 tafsiran dari qaid al-ifadah di dalam ta'rif al-kalam. Ada enggak yang bisa sebutkan? Kemarin saya sebutkan bahwasanya al-ifadah, ulama sepakat menyebutkan kata al-ifadah di dalam ta'rif kalam. Namun mereka khilaf tentang penafsiran dari kata al-ifadah tersebut. Ada enggak yang bisa sebutkan ketiga-tiganya? Fadhal. Penafsiran yang kedua, salahiyatul lafzi li ifadatis sami' sawa'un kana mufidan fil waqi' am la. Atau kita katakan mastamala 'ala isnad walau 'arada 'alaihi 'aridun. Itu penafsiran yang kedua. Maka menurut penafsiran yang kedua ini kata inja Zaidun termasuk kalam. Karena dia sudah tersusun dari musnad dan musnad ilaihi. Walaupun mananya tidak sempurna kita fahami karena dimasuki huruf in. Inja Zaidun. Ini menurut penafsiran yang kedua. Ada yang bisa sebutkan penafsiran yang pertama? Enggak. Penafsiran yang pertama, ifhamul ma'na minal lafzi yahsunu sukutu alaihi. Ifhamul ma'na minal lafzi yahsunu sukutu alaihi. Nah, menurut penafsiran yang pertama ini, arti dari al-ifadah memahamkan suatu makna dari suatu lafaz yang membuat seseorang diam. Nah, dari penafsiran yang pertama ini ulama khilaf siapa yang dikatakan diam, baru kita katakan kalam itu dia al-ifadah. Ada yang mengatakan mutakallim, ada yang mengatakan sami, ada yang mengatakan kedua-duanya. Muraduna sukutu man takallama wa qila samiun wa qila bal huma. Namun yang sahih kita katakan yang diam adalah mutakallim karena at-takallum sifat dari mutakallim dan at-takallum lawan dari as-sukut, maka yang disifati diam adalah orang yang berbicara. Tamam? Penafsiran yang ketiga, penafsiran yang ketiga dari al-ifadah istimalul kalami ala faidatin jadidatin. Kalam itu dia mengandung faidah yang baru. Adapun kalam yang tidak mengandung faidah yang baru maka tidak disebut kalam menurut penafsiran yang ketiga. Kalau kita katakan as-sama'u fawqana, ini bukan faidah, bukan kalam bagi kita karena kita sudah tahu jelas langit itu di atas kita. Dan ini pendapat yang paling lemah. Tamam? Jadi saya harap antum bisa muroja. Saya sudah rasakan teman-teman, saya baca banyak kitab tapi saya tidak muroja, kalian akan menyesal. Kalian akan menyesal. Saya sampaikan kalian akan menyesal kalau antum baca kitab dan tidak muroja. Tamam? Baik, kita lanjut. Alamatul fi'li. Qala siapa di sini yang berkata? Qala wal fi'lu yu'rafu bi qad. Qala siapa di sini? Al-Imam siapa? Qala al-musannif Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum lahir tahun berapa? 672. Meninggalnya 7 723. Ibnu Malik wafat tahun berapa? 672. Antum hafal tahun kelahiran Ibnu Ajurrum, secara otomatis antum hafal tahun wafatnya Ibnu Malik. Paham? Wal fi'lu yu'rafu bi qad wasin wa sawfa wa ta'it ta'nis sakinati. Aqulu yatamayyazul fi'lu an akhwayhi al-ismi
wal harfi bi arba'i alamatin. Al-ula qad, was-tsaniyatu as-sin, was-tsalisatu sawfa, war-rabi'atu ta'ut tanis sakinatu. Ya, kita dapat membedakan fiil dari kedua saudaranya yaitu isim dan huruf dengan 4 tanda. Di sini beliau menyebutkan ada 4 tanda. Dan ulama yang lain menyebutkan tanda-tanda fiil itu ada lebih dari 10. Tamam? Yang pertama qad, kemudian sin, saufa, dan ta'nis as-sakinah. Beliau mendahulukan qad karena qad dia adalah tanda yang mustarak bainal madi wal mudhari'. Dia tanda yang mustarak bainal madi wal mudhari'. Kemudian sin dan saufa disebutkan setelahnya karena dia mukhtassun bil mudhari'. Dan beliau sebutkan yang terakhir ta'ut tanis as-sakinah karena dia mukhtassun bil madi. Yang pertama qad. Qad yang dimaksud di sini adalah qad al-harfiyah. Qad yang dimaksud di sini adalah qad al-harfiyah. Karena qad idza utliqa fal muradu minhu aw minha qad al-harfiyah. Tamam? Karena ada qad al-ismiyah. Ada qad al-ismiyah dan itu bukan tanda dari fi'il. Qad al-ismiyah ini dia mulazimatun lil idhafah. Dia selalu diidhafahkan. Dan ghaliban dia selalu mabni. Qad al-ismiyah dia selalu mabni. Kenapa? Li shibhiha qad al-harfiyah fi lafziha. Qad al-ismiyah dia dikatakan mabni karena dia serupa dengan qad al-harfiyah secara lafaznya. Dan kaidahnya asy-syai' idza asbaha syai'an syabahan qawiyan akhadha hukmahu. Sesuatu kalau dia menyerupai sesuatu yang lain dan sisi keserupaannya itu kuat, maka ia mengambil hukum sesuatu yang ia serupai. Tamam? Isim dia asalnya apa? Mu'rab. Isim asalnya mu'rab. Seharusnya qad dia mu'rab karena dia isim. Namun karena dia serupa dengan huruf, maka dia mengambil hukumnya huruf apa? Mabni. Maka kita katakan qad al-ismiyah dia mabni ghaliban. Kenapa kita katakan ghaliban? Karena ada beberapa ulama yang mengatakan dia mu'rab. Qad al-ismiyah artinya maknanya kafin au hasb. Contohnya qad zaidin dirhamun. Qad zaidin dirhamun. Qad di sini dia sebagai apa? Mubtada mabniun ala sukun. Wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaihi. Dirhamun apa? Khabar mubtada. Qad zaidin dirhamun. Kalau kita katakan dia mu'rab, kita katakan qadu zaidin dirhamun. Qadu dia mubtada marfu wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaihi. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya qad dia seperti isim fi'il, dia mabni seperti isim fi'il. Maka kita katakan qad zaidan dirhamun. Zaidan dia maf'ulun bihi, dirhamun sebagai fa'il. Paham enggak? Jadi qad yang dimaksud di alamatul fi'il dia qad al-harfiyah bukan qad al-ismiyah. Tamam. Amma qad fatadkhulu ala naw'ain min al-fi'li wa huma al-madi wal mudhari'. Qad dia masuk kepada dua jenis fi'il, madi dan mudhari'. Sudah saya katakan qad dia alamah mushtaraka bainal madi wal mudhari'. Tamam. Fa idza dakhalat 'ala al-fi'li al-madi dallat 'ala ahadi ma'nayaini. Kalau qad masuk kepada fi'il madi maka dia menunjukkan dua makna. Yang pertama at-tahqiq dan yang kedua at-taqrib. Fa misalu dalalatiha 'ala at-tahqiq qauluhu ta'ala qad aflahal mu'minun. Contohnya ketika qad menunjukkan at-tahqiq dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Qad, faidahnya dia lidafi ihtimal al-majaz. Ketika kita katakan qad aflahal mu'minun, maka ini haqiqah. Tidak mengandung ihtimal majaz. Sungguh beruntung orang-orang mu'min. Wa qawluhu jalla sya'nuhu laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Wa qawluna qad hadara Muhammadun. Wa qauluna qad safara Khalidun.
Ini contoh-contoh qad yang menunjukkan at-tahqiq. Wa mithaluhu dalalatiha ala taqrib qawlu muqimis salat qad qamatis salatu wa qawluka qad gharabatis syamsu. Qad qamatis salat ini artinya qad qarubat waqtas salah atau iqamatis salat atau iqamatus salat. Waktu salat sudah dekat. Kita bisa membedakan antara qad at-tahqiq dan at-taqrib itu melalui dalalatus siyaq. Semisal kita katakan qad gharabatis syamsu, ketika matahari memang sudah terbenam, maka itu menunjukkan bahwasanya qadnya litahqiq. Adapun kalau kita katakan qad gharabatis syamsu sebelum matahari terbenam, itu berarti litaqrib. Kita bisa mengetahuinya dari dalalatus siyaq. Tamam? Ada pertanyaan sampai di sini? Qad ini tidak masuk kepada fi'il madi kecuali dia memenuhi 4 syarat. Yang pertama, ayyakuna musbatan. Fi'ilnya harus musbat, la yakunu atau la yadkhulu 'alal manfi. Semisal kita katakan ma qad qama, tidak bisa. Ma qad qama. Syarat yang kedua, yakuna mutasarrifan. Fi'ilnya harus mutasarrif, la yadkhulu 'alal jamid. Tidak bisa kita katakan qad laisa atau qad asa, karena fi'ilnya fi'il jamid. Syarat yang ketiga, yakuna khabaran, la yadkhulu 'alal insya. Fi'ilnya harus menunjukkan khabar. Tidak boleh insya. Semisal saya katakan qad bi'tu. Qad bi'tu tidak bisa. Karena bi itu kita gunakan pada akad dan ini menunjukkan insya. Tamam. Syarat yang keempat, alla yafsila bainahu wa bainal fi'il fasil. Dia tidak bisa dipisahkan dengannya dan fi'ilnya. Tidak bisa kita katakan semisal qad huwa qama. Qad huwa qama, tidak bisa. Jadi qad harus bersambung langsung dengan fi'ilnya. Tamam. Kita lanjut, wa idza dakhalat 'ala al-fi'l al-mudhari' dallat 'ala ahadi ma'nayaini aidan wa huma at-taqlil wa at-taktsir. Namun inda at-tahqiq mana qad ketika dia masuk kepada fi'il mudhari' ada 3. Yang pertama at-taqrib, at-taqlil, kemudian at-taktsir dan at-tahqiq. Semisal dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad ya'lamullah al-mu'awwiqina minkum. Qad ya'lamullahu. Di sini failnya adalah Allah dan mustahil kita katakan qad di sini bimana taklil atau taktsir. Di sini qad dia bimana at-tahqiq. Tamam. Fa amma dalalatuha ala at-taqlil fa nahwu qawlika qad yasduqul kadhubu. Qad yasduqul kadhubu. Oh, pembohong itu jarang dia berkata jujur. Wa qaulika qad yajudul bakhilu. Orang yang bakhil itu dia jarang dermawan. Wa qaulika qad yanjahul balid. Orang bodoh itu dia juga sedikit yang najah. Wa minhu qauluhu ta'ala qad ya'lamu ma antum alaihi. Qad ya'lamu ma antum alaihi. Di sini ada khilaf di antara ulama. Apakah qad di sini dia bimana taklil atau bimana tahqiq? Ada yang mengatakan dia litaklil, ada yang mengatakan dia litahqiq. Ada juga yang mengatakan dia memiliki 2 makna sekaligus. Dan itu bakalan antum dapatkan di kitab Mutawwalat. Wa madalalatuha ala taksir fa nahwu qaulika qad yanalul mujtahidu bughyatahu. Qad yanalul mujtahidu bughyatahu. Wa qaulika qad yaf'alu at-taqiyul khaira. Wa qauli syair qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi. Wa qad yakunu ma'al mustajiliz zalalu. Qad yudrikul muta'anni ba'da hajati. Apa arti muta'anni? Al-muta'anni apa artinya? Orang yang santai itu akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Wa qad yakunu ma'al mustajiliz zalalu. Dan orang yang tergesa-gesa itu selalu tergelincir.
Makanya kata guru kami, Dr. Mahmud Abdurrahman, dia katakan afatul ilmi lajal. Bencana suatu ilmu itu adalah ketergesa-gesaan. Dan itu terjadi di antara kita. Banyak orang yang tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Makanya kata ulama kita, ya taliban ilman nafian utlubin nahwa wada'an kattoma. Wahai penuntut ilmu, pelajarilah nahwu dan tinggalkan ketamakan. Utlubin nahwa wada'an kattoma. At-tama, orang yang tamak dalam menuntut ilmu. Mereka membaca Tuhfatus Saniyah. Bersamaan dengan itu mereka baca Syarah Qatrun Nada, baca Udhul Masalik, baca Syarah Ibnu Aqil dalam waktu yang bersamaan dan mau menjadi Sibawahi dalam semalam. Dan itu mustahil, saya katakan itu mustahil. Tanya kata Imam Syafi'i, orang yang ingin mendapatkan ilmu perlu waktu yang panjang, tulu zaman. Butuh waktu yang panjang. Sesuatu yang otomatis itu tidak ada. Yang lebih parahnya ada orang yang dalam satu waktu mereka mengaji nahwu, baca sorof, baca balago, baca hadis, tafsir, mantik, dan mau jadi Syekhul Islam dalam semalam, itu juga sangat-sangat mustahil. Afatul ilm al-ajal. Maka antum harus bersabar. Bersabar di ilmu nahwu terlebih dahulu, kemudian pindah sorof, balago, dan seterusnya. Sempurnakan ilmu alat, kemudian ke ilmu maqasid. Karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan baik akhirnya. Qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalalu. Saya di awal belajar, pas awal-awal datang ke Mesir, saya awalnya merasa sudah pintar nahwu. Makanya kitab-kitab yang pertama saya baca dan saya beli itu Syarah Audhul Masalik, Syarah Ibnu Aqil, Qatrun Nada, sama Jami'ud Durus. Saya belajar Audhul Masalik di kuliah Lugah. Walaupun saya syariah, saya belajar di kuliah Lugah Audhul Masalik. Saya baca Syarah Ibnu Aqil di Syah Qazzaz sama Syekh Ahmad At-Tijani. Kemudian Qatrun Nada dan Jami'ud Durus saya baca di Masjid Sholeh Ja'fari dalam waktu bersamaan. Setahun berjalan, baru saya sadari ternyata ada salah dalam metode belajar saya. Karena saya dapati, saya paham ketika saya baca. Namun di kepala saya tidak ada yang tersisa dari ilmu-ilmu itu. Dan setahun berjalan, saya lihat ada yang salah, maka saya ulangi kembali dari Jurumiyah. Saya baca Tuhfatus Saniyah, saya baca Syarah Mukhtasar Jiddan, saya baca Mutammimah Jurumiyah dengan syarah-syarahnya. Dan saya dapati faedah-faedah yang saya tidak dapati di kitab-kitab yang berjilid. Kitab-kitab tipis itu banyak saya dapati faedah yang tidak saya dapati di kitab-kitab tebal berjilid. Saya sekali lagi katakan, kita harus bersabar dalam menuntut ilmu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tanda yang kedua dan yang ketiga, sin wa saufa. Wa amma sin wa saufa fayadkhulani 'ala al-fi'l al-mudhari' wahdah wa huma yadullani 'ala at-tanfis. Saya katakan saufa dan sin ini alamah yang mukhtas bil mudhari'. Dia khusus maksudnya kepada fi'il mudhari'. Dan dia yadullani 'ala tanfis, menunjukkan waktu yang istiqbal. Wa ma'nahu al-istiqbal illa anna as-sina aqallu istiqbalan min saufa. Jadi saufa akthar istiqbalan min as-sin. Saufa akthar istiqbalan min as-sin li amrayn, karena dua sebab. Sebab yang pertama, li anna hurufa saufa akthar min as-sin. Karena huruf-huruf penyusun daripada sofa lebih banyak daripada sin. Dan kaedahnya apa?
ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Tamam? Karena huruf penyusun dari sofa lebih banyak daripada sin, itu menunjukkan bahwa mananya pun lebih daripada sin. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, likathrati lughatiha. Alasan yang kedua, likathrati lughatiha. Karena saufa lebih banyak lughahnya daripada sin. Saufa itu dikatakan saufa, saf, sau, sai. Ini lughah daripada saufa. Dan kaidahnya kathratul lughat tadullu ala kathratil ma'na. Banyaknya lughahnya itu menunjukkan bahwa dia mempunyai banyak makna. Tamam? Ini dua alasan yang membuat saufa maknanya akthar daripada sin. فأما السين فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس. Kemudian sayaqulu laka al-mukhallafuna. Wa amma sawfa fanahwu qawlihi ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini di surga. Sawfa nuslihim nara. Ini semuanya di akhirat. Sawfa yutihim ujurahum. Ini menunjukkan waktu yang sangat-sangat lama. Tamam. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Mafhum? Ada pertanyaan enggak? Dan cara membedakan makna sin dan sofa ini itu sebenarnya lagi-lagi dari dalalatus siyaq. Semisal saya katakan sa'ajtahidu fi durusi. Maka makna dari kalam saya ini al-waqtul ladzi sa'af'alu fihi al-ijtihad itu aqrab li zamanit takallum minal waqtil ladzi af'aluhu fihi law qultu saufa ajtahid. Kalau saya katakan saufa ajtahid, itu maknanya waktu saya akan bersungguh-sungguh itu lebih dekat daripada kalau saya katakan saufa ajtahid. Itu kalau saya katakan misalnya saufa ajtahid, mungkin besok saya akan bersungguh-sungguh. Kalau saya katakan saufa ajtahid, mungkin minggu depan. Bisa saja seperti itu. Atau misalnya saya katakan sa'atazawwaj, mungkin maknanya saya akan menikah tahun depan. Kalau saya katakan saufa atazawwaj, mungkin saya akan menikah di umur 30 tahun. Bisa saja seperti itu. Intinya, kalau saya gunakan sin, maka waktunya itu lebih dekat daripada kalau saya gunakan saufa. Tidak harus saufa itu digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan akhirat. Seperti contoh-contoh yang didatangkan oleh muallif. Tanda yang keempat, ta'ut ta'nisis sakinah. Ta'ut ta'nisis sakinati. Wa amma ta'ut ta'nisis sakinatu fatadkhulu 'ala al-fi'l al-madi duna ghairihi. Dia mukhtassun bil madi. Dia khususnya masuk hanya kepada fi'il madi saja. Dan ta'ut ta'nis ini dikatakan dia anfaul alama lil fi'l. Dan dia aham min ta'id dhamir. Karena ada beberapa fi'il madi yang dia bisa menerima ta'ut ta'nis tapi tidak bisa menerima ta'ul fa'il. Semisal apa? Asa. Asa dia menerima ta'ut ta'nis sebagai tandanya, tapi dia tidak menerima ta'ut dhamir. Dia juga tidak menerima qad sebagai tandanya. Maka kita katakan ta'ut ta'nis anfaul alama lil fi'l. Dan seharusnya muallif mendahulukan ta'ut ta'nis ini. Kita bisa katakan asad, tapi tidak bisa kita katakan asa itu atau asaita. Tamam.
wal gharadu minha dalalatu ala anna al-ism alladhi usnida hadha al-fi'lu ilayhi muannathun sawa'un akana fa'ilan nahu qalat Aisyatu ummul mu'minina am kana naiba fa'ilin nahu furishat daruna bil busuti. Jadi tautan di sini dia faedahnya menunjukkan bahwasanya fa'il atau naibul fa'il dari fi'il tersebut adalah muannas. Maka dari sini ada orang yang mengatakan kalau taut tanis dia menunjukkan tanisul fa'il, kenapa dia bersambungnya dengan fi'il? Seharusnya kalau dia ya dulu ala tanisil fa'il, seharusnya dia yattasilu bil fa'il. Jawabannya apa? Kita katakan bahwasanya al-fi'il wal fa'il kasyai wahid. Fi'il dan fa'ilnya itu seperti satu kesatuan. Tamam? Seperti satu kesatuan. Dan di dalam bahasa Arab itu ada beberapa hal yang dia seperti kasyai wahid. Semisal al-mudhaf, mudhafun ilaih, as-sifah wal mausuf, fi'il dan fa'il itu kasyai wahid. Tamam? Makanya taut tanis di sini dia bersambung dengan fi'il namun menunjukkan tanisul fa'il. Tamam? Wal muradu annaha sakinatun fi asli wad'iha. Jadi sini as-sakinah asalatan. Dia sukunnya fi asli wad'iha. Adapun nanti kalau semisal taut tanis ini berharokat karena sesuatu yang arid, maka itu ndak masalah. Fala yadurru tahrikuha li'aridin kat takhallus min iltiqa'i sakinain. Fi nahmi qawlihi ta'ala wa qalat ikhruj 'alaihin. Asalnya qalat, namun karena bertemu dua sukun, maka teman-teman at-takhallus min iltiqa'i sakinain itu bi amrain atau bi tariqain atau bi tariqatain. Yang pertama tahriku ahadihima, semisal di ayat ini, atau hadfi ahadihima, memberikan harakat pada salah satu huruf yang sukun tersebut atau menghapus salah satu dari huruf tersebut. Tamam? Semisal di sini waqalat ikhruj, asalnya waqalat ukhruj. Karena bertemu dua sukun maka di sini diberi harakat pada taut tanisnya. Jadinya waqalat ikhruj 'alaihinna. Kemudian contoh yang lain waqalat imra'atu fir'auna. Waqalat imra'atu fir'auna. Kemudian qalata ataina ta'i'ina. Asalnya qalat. Cuman karena di sini ketambahan alif, dan sebelum alif itu la yakunu illa fathah, maka ta di sini dia berharokat fathah. Qalata ataina ta'i'ina. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Alif itu, sebelum alif itu la yakunu illa fathah. La yakunu illa fathah. Sebelum alif itu dia tidak berharokat kecuali harokat fathah. Makanya dia berharokat fathah di sini. Kenapa dikata qalat imra'atu atau qalat ikhruj dia di kasrah? Karena al-aslu fit takhallus min iltiqa'i sakinain itu adalah kasrah. Ada pertanyaan lain? Khulasatu alamatil fi'il. Ada enggak di buku antum khulasatu alamatil fi'il? Ada enggak?
Kita baca khulasatu alamatil fi'l wa mimma taqaddam yatabayyanu laka anna alamatil fi'l allati dzakaraha al-muallif ala thalathati aqsam. Yang pertama qismun yakhtassu bid-dukhuli 'ala al-madhi. Kemudian yang kedua wa qismun yakhtassu bid-dukhuli 'ala al-mudhari'. Yang ketiga wa qismun yashtariku bainahuma. Wa qad dzakara al-musannifu min al-qism al-awwal ta'a at-ta'nis as-sakinata wa taraka ta'a al-fa'il. Madmumatan lid-dalalati 'ala al-mutakallim nahu qultu wastaghfartu wa maftuhatan lid-dalalati al-mukhatab al-mudzakkar nahu ta'allamta wa najahta wa maksuratan lid-dalalati al-mukhatab al-muannath nahu safarti wa akbalti. Fata'ul fa'il bi anwa'iha takhtassu bid-dukhuli al-fi'l al-madhi famata ra'aitaha muttasilatan bi kalimatin 'alimta anna hadhil kalima fi'lun wa annahu fi'lun madhi. Jadi di sini beliau menyebutkan ada 3 tanda bagi fi'il. Ada yang mushtarak, ada yang mukhtassun bil madhi, ada yang mukhtassun bil mudhari'. Pertama beliau sebutkan mukhtassun bil madhi. Dan beliau menambahkan 1 tanda dari apa yang disebutkan oleh mu'allif, yaitu ta'ul fa'il. Dan sudah saya katakan tadi bahwasanya ta'ut tanis dia anfaul alamah dan ahammu min ta'il fa'il. Makanya mungkin Ibnu Ajurrum menyebutkan ta'ut tanis tanpa menyebutkan ta'ul fa'il. Kemudian wa dzakara min al-qismi tsani as-sin wa sawfa wa taraka ba'd an-nawasib wal jawazim. Jadi yang disebutkan muallif adalah sin dan sawfa, dan beliau tidak menyebutkan al-jawazim dan an-nawasib. Contohnya apa? Lam yakunil ladzina kafaru lam takunu balighi fa in lam taf'alu kay la yakuna dulatan. فكل هذه الأشياء لا تدخل إلا على الفعل المضارع فمتى رأيت شيئا منها قد دخل على كلمة علمت أن هذه الكلمة فعل وأنه فعل مضارع. Ketika kita mendapati al-jawazim atau an-nawasib, sin dan sofa, maka kita ketahui bahwasanya kalimat yang dimasuki huruf-huruf tersebut adalah fi'il, dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Karena tanda-tanda yang saya sebutkan tadi itu adalah mukhtassun bil mudhari'. Tamam. Kemudian wa dzakara min al-qism ats-tsalis qad, dan qad ini dia mushtarak bainal madi wal mudhari'. Tamam. Sekarang alamatu fi'il amr. Wa taraka alamata fi'il amri wa hiya dalalatuha 'ala at-talabi ma'a qabulihi ya al-mukhatabati aw nuna taukidin aw nuna taukidi. Jadi Ibnu Ajurrum tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Dan saya katakan beliau tarakahu taksiran la kusuran. Beliau meninggalnya taksiran la kusuran. Taksiran itu tarku syai'an qudrah, sedangkan kusur itu tarku syai'an ajaz. Ibnu Ajurrum meninggalkan atau tidak menyebutkan tanda fi'il amr bukan karena beliau tidak tahu tanda fi'il amr itu. Namun beliau meninggalkannya karena alasan yang lain. Alasannya bisa saja kita katakan ikhtisaran, karena mukaddimahnya ini disusun seringkas mungkin, maka beliau tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Atau kita katakan bahwasanya tanda fi'il amr itu sulit bagi mubtadi, sedangkan mukaddimah yang kecil ini diperuntukkan untuk mubtadi. Maka beliau tidak menyebutkan tanda fi'il amr, karena tanda fi'il amr dia murakkab. Dia tersusun dari 2 tanda. Kapan didapati salah satunya saja maka tidak dikatakan fi'il amr. Tamam. Wa taraka alamata fi'il amr wa hiya dalalatuha 'ala talab. Dia fi'il amr itu dia menunjukkan alat talab ma'a qabulihi ya al-mukhatabah au nun at-taukid. Dia harus menunjukkan talab, dan secara bersamaan dia juga menunjukkan ya mukhatabah, dia juga menerima yaul mukhatabah atau nun at-taukid. Kapan dia menunjukkan talab tapi tidak bisa menerima yaul mukhatabah atau nun at-taukid, maka dia bukan fi'il amr. Dia isim fi'il amr. Contohnya apa? Shah. Shah dia tidak bisa, dia menunjukkan talab tapi tidak bisa menerima yaul mukhatabah. Tidak bisa kita katakan sahih.
Tamam? Atau kalau semisal ada kata yang menerima yaul mukhatabah atau nunut taukid tapi dia la yadullu ala talab, maka dia juga tidak dikatakan sebagai apa? Fi'il amr. Contohnya apa? Yadribina. Yadribina fi'il mudhari dia menerima yaul mukhatabah. Tapi dia la yadullu ala talab. La yadullu ala talab. Tadribina. Contohnya di sini kum. Kum yadullu ala talab. Kemudian kata kum ini dia bisa menerima yaul mukhatabah atau nun atau kid. Kumna atau kumi. Uqud, uqudi, uktub, uktubi, unzur, unzuri. Fa inna hadhihi al-kalimat al-arba'ah dalatun ala talabi husulil qiyam wal qu'ud wal kitabati wan nazar ma qabuliha ya al-mukhatabati fi nahwi qumi wa qu'udi atau ma qabuliha nun taukid fi nahwi uktubanna wanzuranna ila ma yanfa'uk. Sampai sini ada pertanyaan? Kumna. Unzuran. Uktubanna. Kumu. Kumi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada kita lanjut.
Sekarang al-harfu. Alamatul harfi. Qala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Aqulu yatamayyazul harfu an akhwayhi al-ismi wal fi'li bi annahu la yasihhu dukhulu alamatin min alamatil asma'il mutaqaddimati alaihi kama la yasihhu dukhulu alamatin min alamatil af'ali allati sabaqa bayanuha alaihi. Dari sini beliau katakan wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Al harfu, alif lam di kata al harfu ini dia alif lam apa? Hah? Apa? Hah? Lil'ahdi dzikri. Alif lam pada kata al-harfu dia lil'ahdi dzikri. Kemarin kita katakan lil'ahdi dzikri itu allati yataqaddam limadkhuliha atau limashubiha dzikrun. Isim yang kemasukan alif lam ini sudah disebutkan sebelumnya. Waqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wal harfu ma la yasluh. Ini lil'ahdi dzikri ma la yasluh ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Syari mengatakan huruf bisa kita bedakan dari dua saudaranya isim dan fi'il, bahwasanya huruf itu dia tidak bisa menerima tanda-tanda dari isim dan juga tidak bisa menerima tanda-tanda dari fi'il. Contohnya min, wahal, walam. Fahadhil kalimat ats-tsalatsu hurufun. Min, hal, dan lam ini dia huruf. Kenapa? Karena li'annaha la taqbal al. Karena min tidak bisa menerima al. Tidak bisa kita katakan al-min atau al-hal atau al-lam. Walat tanwin juga tidak bisa kita katakan minun, minin, minan. Wala yajuzu dukhulu harfil khafdi 'alaiha. Fala yasihu an taqul al-min wala an taqula minun wala an taqul ila min wa kadzalika baqiyatul hurufi. وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا تاء الفاعل ولا قد ولا غيرها مما ذكرنا لك أنها علامات على أن الكلمة فعل. Tidak bisa kita katakan samin, saufa min, qad min. Jadi tanda daripada huruf teman-teman adalah tanda adamiyah. Sedangkan tanda dari fi'il dan isim dia wujudiyah. Dan tanda wujudiyah, alamah wujudiyah asyraf, makanya dia didahulukan. Kemudian tanda huruf karena dia adamiyah maka dia diakhirkan. Kalau dikatakan alamatul harfi atau alamatul huruf dia adamiyah, sedangkan al-huruf dia wujudi. Kemudian kaidahnya al-adam la yakunu alama lil wujudi. Sesuatu yang tidak ada itu dia tidak bisa menjadi tanda bagi yang ada. Maka kita katakan bahwasanya al-adam itu ada dua. Al-adam al-mutlaq dengan al-adam al-muqayyad. Al-adam al-mutlaq memang la yasihhu ja'aluhu alamatan lil wujudi. Al-adam al-mutlaq memang tidak bisa kita jadikan tanda bagi sesuatu yang ada. Namun al-adam al-muqayyad dia yasihhu ja'aluhu alamatan lil wujudi. Dan al-adam yang kita katakan di sini adamu tidak adanya tanda isim atau tidak adanya tanda fi'il. Itu yang menjadi tanda bagi huruf. Saya kasih contoh semisal huruf jim sama huruf kha dan huruf ha. Huruf jim tandanya itu ada titik di tengah. Huruf kha tandanya titik di atas. Sedangkan ha tidak ada titik padanya. Tidak adanya titik ini menjadi tanda bagi huruf ha. Ini tanda yang apa? Adam yang muqayyad. Sehingga dia bisa menjadi tanda bagi ha. Begitupun di sini. Makanya kata Al-Hariri,
Al-harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qauli takun alamah. Dia tidak ada tandanya. Ketidakadaannya itu yang menjadi tanda baginya. Tidak ada mula alama lil harfi alamatun lahu. Mafhum? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sekarang kita masuk ke babul i'rabi. Babul al-i'rab. Bab pembahasan tentang al-i'rab. Az-Zamakhsyari, al-Imam Az-Zamakhsyari al-Mu'tazili mengatakan hikmatu tabwibi al-kutub itu bahwasanya al-kitab idza kana mubawwaban kana ansyad lil qari. Ketika kitab itu dia tersusun dari bab-bab, maka itu akan membuat pembaca lebih semangat untuk membacanya. Tatkala kita sudah menyelesaikan satu bab kemudian berpindah ke bab lain, itu membuat kita lebih semangat. Beliau memberikan perumpamaan seperti musafir. Kama annal musafir idza kanat at-tariqu muqaddaratan kana ab'ats lahu 'ala safar. Walidzalika al-Qur'an suwaran. Begitupun Al-Qur'an terdiri dari surah-surah. Supaya apa? Supaya kita lebih semangat untuk membacanya tatkala kita menyelesaikan satu surah. Atau kenapa ulama membagi Al-Qur'an menjadi 30 juz? Itu untuk memudahkan kita untuk menghafalkannya dan memberikan kita semangat untuk menghafalkannya. Tatkala kita menyelesaikan satu juz, kita akan lebih semangat lagi untuk melanjutkannya ke juz 2, ke juz 3 dan seterusnya. Tamam. Babul i'rabi. Bab di sini dikatakan dia sebagai khabar li mubtada mahdzuf. Dan ini i'rab yang aula. Dikatakan ini i'rab yang aula. Kenapa? Karena khabar dia mahuttul faidah. Khabar itu dia tempatnya faidah. Maka aula dia disebutkan dan dihapus mubtadanya. Tamam. Ada yang mengatakan bahwasanya yang aula itu kita katakan dia mubtada dari khabar yang mahdzuf. Kenapa? Karena mubtada maksud bidzatihi. Qama Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaid di sini yang maksud, bukan qaimnya. Makanya ada beberapa ulama mengatakan yang aula kita katakan dia mubtada dari khabar yang mahdzuf. Ada juga yang mengatakan kita di sini bisa baca babal i'rabi, maf'ul bihi dari fi'il mahdzuf. Ada juga yang mengatakan dia maf'ul dari isim fi'il yang mahdzuf. Haka babal i'rabi. Ada juga yang mengatakan dia majrurun bi harfi jarrin mahdzuf. Takdir apa? Unzur ila babil i'rabi. Namun ini i'rab yang lemah. Dan dia la yaqulu illa ala qauli al-kufiyin yang membolehkan isim fi'il amr atau huruf jar itu beramal ketika dia terhapus. Karena al-asul fil amal itu apa? Apa? Al-asul fil amal dia fi'il. Maka adapun selain fi'il ketika beramal maka amalnya dhaif. Isim dan huruf ketika dia beramal kebanyakannya amalnya lemah. Dan ketika dia dihapus maka dia tidak beramal lagi karena memang amalnya lemah. Makanya ulama, khususnya ulama-ulama Basrah mengatakan tidak boleh kita katakan huruf jar atau isim fi'il amr dia beramal ketika dia dihapus karena amalnya lemah. Tamam. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau kita katakan dia khabar babul i'rabi, mubtadanya hadza babul i'rabi.
atau kalau kita katakan dia mubtada, takdirnya apa? Babul i'rabi hadza babul i'rabi hadza mahalluhu. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah taala babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Al-i'rab, i'rab itu huwa taghyir. Huwa di sini apa? Di sini huwa apa? Huwa ini dia disebut sebagai apa? Hah? Ada yang tahu? Huwa di sini apa? Al-kalamu huwa al-lafzu. Huwanya apa? Hah? Apa? Badal? Jadi huwa di sini dia dhamiru faslin. Huwa dia dhamiru faslin. Faedahnya apa? Dia litaukid wal hasr. Wa apa? Waliyanfi ihtimal an-na'at. Dia dhamiru faslin. Dhamiru faslin ini dikatakan dia huruf. Dhamiru faslin ini dia katakan huruf. Kalau kita katakan dia huruf, maka tasmiyatuhu dhamiran majazun. Penamaan dia dhamir berarti dia min babil majaz. Karena dhamir dia isim. Tamam. Beberapa ulama juga mengatakan bahwasanya dhamiru faslin dia adalah isim. Dia adalah isim. Dhamiru faslin dia adalah isim. Summiya bidzalik li'annahu yafsil baina apa al-khabar wa tabi. Atau yumayyizu bainal khabar wa tabi. Dia membedakan antara khabar dan na'at. Semisal al-kalamu huwa al-lafzu. Seandainya dhamiru fasl tidak ada di sini, maka kita akan mengira al-kalamul lafzu. Al-lafzu ini sebagai na'at daripada al-kalam. Maka dhamiru fasl ini datang untuk membedakan antara na'at dan khabar. Mafhum enggak? Dan dhamiru fasl ini ada beberapa syaratnya. Dhamiru fasl dikatakan dhamir fasl kalau dia memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, yakuna qablahu mubtadaun walau fil asl. Sebelumnya dia harus mubtada walau kana fil asl. Karena mubtada bisa saja dia menjadi isim kana atau isim inna nantinya. Itu syarat yang pertama. Wa yakuna ma'rifatan. Dan yang sebelumnya itu harus ma'rifah. Syarat yang ketiga, yakuna ba'dahu khabaran walau fil asl. Setelahnya itu harus khabar. Syarat yang keempat, yakuna ma'rifatan. Setelahnya juga harus ma'rifah. Sebelum dan setelahnya harus ma'rifah. Syarat yang kelima, ayyakuna bisighatil marfu'. Dhamir fasl ini dia harus datang dalam sigha marfu'. Tidak bisa kita katakan al-i'rabu iyyahu. Sigha al-mansub. Tidak bisa. Syarat yang keenam, ayyutabik ma qablahu. Dia harus sesuai dengan yang sebelumnya. Tidak bisa kita katakan kuntu huwa. Karena tu tidak sesuai dengan huwa. Maka syaratnya ada 6. Tamam.
Jadi dhamir fasl, teman-teman, dia yufidut taukid. Dhamir fasl dia yufid at-taukid. Dikatakan dhamir fasl ini dia adalah huruf. Maka fatasmiyatuhu dhamiran majazun. Kalau kita katakan dia adalah huruf, maka penamaan dia bahwasanya dia dhamir itu min babil majaz. Karena dhamir dia adalah isim. Kalau kita katakan dia adalah isim, maka penamaan dia dengan fasal ini karena dia yafsil. Yafsil yani yumayyizu bainal khabar wa tabi'. Semisal saya katakan tadi al-kalamu huwa lafzu. Al-kalamu huwa lafzu. Tanpa dhamir fasal ini kita akan mengira al-lafzu ini na'at dari al-kalam. Tamam? Maka dhamir fasal datang untuk membedakan antara khabar dan na'atnya. Syarat-syaratnya yang pertama ayyakuna ma qablahu mubtada'an walau fil asl. Dia yang sebelumnya, kata sebelumnya dia harus mubtada walau fil asl. Semisalnya al-kalamu huwa lafzu. Al-kalamu huwa lafzu. Kalau semisal kita katakan kana al-kalamu huwa lafzu, tidak masalah walaupun sebelumnya sekarang bukan mubtada tapi isim apa? Isim kana. Kana al-kalamu huwa lafzu. Tamam. Syarat yang ketiga yakuna ma ba'dahu khabaran. Khabarun walau fil asl.
la khabaran. Walau fil asal. Setelahnya itu harus khabar. Syarat yang kedua tadi harus ma'rifah. Sebelumnya harus ma'rifah. Syarat yang ketiga setelahnya harus khabar. Dan syarat keempat setelahnya itu harus ma'rifah. Tamam. Syarat yang kelima, dhamir fasl ini harus datang ala sighatil marfu'. Ala sighatil marfu'. Tidak bisa kita katakan al-kalamu iyyahu. Al-kalamu iyyahu, tidak bisa. Syarat yang keenam, ayyutabiqah ma qablahu. Dia harus sesuai dengan yang sebelumnya. Tidak bisa kita katakan kuntu huwa. Kuntu huwa. Dhamir ta, tu, ini dia tidak sesuai dengan huwa. Maka itu tidak bisa kita katakan sebagai dhamir fasl. Tamam? I'rabnya. I'rabnya. Kalau kita katakan dia huruf lahu minal i'rab. Kalau kita katakan dia adalah huruf, maka dhamir fasl ini la mahala minal i'rab. Sepakat. Adapun yang mengatakan dia isim, mereka khilaf apa dari i'rab daripada dhamir fasl ini. Ada yang mengatakan bahwasanya dhamir fasl dia la mahala minal i'rab walaupun dia isim. Dia seperti isim fi'il. La mahalla lahu minal i'rab. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya dhamir fasl ini dia lahu mahal. Dhamir fasl ini lahu mahal bihasabi ma qablahu. Dia mahalnya sesuai dengan mahal yang sebelumnya. Kalau kita katakan al-kalam huwal lafz, di sini jelas dia marfu'. Karena sebelumnya juga marfu'. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya dia lahu mahal, tapi bihasabi ma ba'dahu. Dia sesuai dengan mahal setelahnya. Paham enggak? Perbedaannya itu bisa kita dapati semisal kita katakan kana Zaidun huwa qa'iman. Huwa, kalau kita katakan dia lahu mahal bihasabi ma qablahu, maka dia fi mahali raf'in. Tamam? Kalau kita katakan menurut pendapat yang ketiga dia fi lahu mahal bihasabi ma ba'dahu, dia fi mahali yasbin. Paham enggak? Begitupun kalau kita katakan misalnya inna Zaidan huwa qa'imun. Berarti di sini kebalikannya. Huwa di sini dia fi mahali nasbin menurut pendapat yang kedua dan fi mahali raf'in menurut pendapat yang ketiga. Tamam? Kalau pendapat yang pertama dia la mahalu minal i'rab seperti kasmail af'al. Mafhum? Mafhum enggak? Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut, al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalim. Katanya i'rab itu dia perubahan akhir satu kalimat. Di sini asalnya taghyiru ahwali awakhiril kalim min babi hadzfil mudhaf wa taqumu al-mudhaf ilaihi muqamahu. Asalnya taghyiru ahwali awakhiril kalim. Kenapa? Karena akhir suatu kata itu dia tidak berubah. Yang berubah itu keadaannya. Mafhum? Likhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Al-lam di sini litta'lil. Illatut taghyir adalah dukhulu al-'amil al-mukhtalifah. Dukhulu al-awamil al-mukhtalifati 'alaiha. Tamam? Lafzan atau takdiran. Ad-dakhilah, teman-teman semua. Ad-dakhilah ini dia naat dari
Nah, dari al-awamil, sifat dari al-awamil. Bisa enggak kita katakan dia sifat dari al-awamil, sedangkan dia di sini apa? Mufrad. Ad-dakhilah dia mufrad, al-awamil dia jamak. Bisa enggak? Hmm? Bisa enggak? Karena muannas. Ad-dakhilah dia mufrad, al-awamil dia jamak. Bisa enggak kita katakan ad-dakhilah dia sifat dari al-awamil? Hah? Bisa enggak wasfu al-jama' bil mufrad? Jawabannya bisa. Karena al-awamil dia jamu kathrah lima la yakil. Al-Ajhuri katakan apa? Wa jamu kathratin lima la yakilu wal afsahul ifradu fihi yafulu. Dia sifatnya dia yang lebih afsah, dia mufrad. Tamam. Kalau dia jamak kathrah lima la yakil. Alaiha hanya kembali ke apa? Ikhtilaf apa? Al-kalim. Hanya kembali ke al-kalim. Al-kalim ini dia apa? Jama atau mufrad? Jama dari? Kalam atau kalimah? Kalimah. Al-kalim ini bukan jama, teman-teman. Dia ismul jinsil jam'i. Di dalam bahasa Arab, alladhi yadullu alal jama' itu ada 3. Alladhi yadullu alal jama' fi lugha al-arabiyyah itu ada 3. Ada jama'. Jama' itu pengertiannya ma yadullu ala aktsar minas naini aw isnataini. Dan ini terbagi 3. Ada jama' tasghir, jama' muzakkar salim, jama' muannas salim, dan jama' taksir. Mafhum? Kemudian yang kedua yang menunjukkan jama' dalam bahasa Arab ismul jam'i. Ismul jam'i ini dia ma tadammana ma'nal jama' wa laisa lahu mufrad min lafzihi. Dia mengandung makna jama' namun dia tidak memiliki mufrad dari lafaznya. Semisal kata Anisa. Anisa dia jama' dari al-mar'ah. Dia jama' namun tidak memiliki mufrad dari lafaznya. Ini yang disebut ismul jam'i. Yang terakhir ismul jinsil jam'i. Ismul jinsil jam'i dia ma tadammana ma'nal jama' wa idza zidat fi akhiri ta aw ya nisbah fasara mufradan. Dia mengandung makna jama' dan ketika ditambah di akhirnya ta atau ya nisbah maka dia berubah menjadi mufrad. Semisal apa? Syajarun, syajaratun, baqarun, baqaratun, tukhamun, tukhamatun. Ini dia isim jins jama', bukan jama'. Tamam. Termasuk al-kalim, kalimatun. Dan ismul jinsil jam'i ini dia domirnya bisa ditanis dan bisa ditadzkir. Jadi bisa kita katakan al-awamid dakhilati alaihi atau alaiha. Mafhum? Sampai sini ada yang ditanyakan? Lafzan atau takdiran? Lafzan atau takdiran ini bisa kita katakan dia yata'allaq bit-taghyir atau dia yata'allaq bi ikhtilafil awamil. Imma perubahannya yang lafzan atau takdiran atau kita katakan awamilnya yang lafzan atau takdiran. Semisal kita katakan dia yata'allaq bit-taghyir, contohnya
tagyiru lafzan apa? Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan. Kalau at-tagyir takdiran semisal ja'al fata, ra'aitul fata. Tamam? Kalau amilnya yang lafzan semisal apa? Ja'a Zaidun, ja'a Zaidun, Zaidun dirofa oleh ja'a. Kalau amil yang takdir contohnya apa? Misal ada orang yang bertanya, "Mana akhuka?" Kemudian saya jawab Muhammad. Muhammad, Muhammadun. Di sini amilnya muqaddar, taknya apa? Akhi Muhammadun. Tamam? Jadi lafzan atau takdiran imma yata'allaq bit-taghyir wa imma yata'allaq bi ikhtilafil awamil. I'rabnya apa? Lafzan atau takdiran? Hal. Ada yang lain? Boleh enggak kita katakan lafzan dia hal? Apa syarat dari hal? Hah? Apa? Nah, terus. Hal dia harus mustaq. Lafzan dia mustaq atau jamid? Hah? Mustaq. Kan dia jamid. Masdar dia jamid. Maka pendapat yang mengatakan dia lafzan dia hal ini dhaif, atau kita katakan ini ismul masdar bima'na al-maf'ul. Jadinya apa? Malfuzan wa muqaddaran. Malfuzan atau muqaddaran. Itu kalau kita katakan dia hal. Namun yang aula kita katakan dia tamyiz. Ada yang mengatakan dia maf'ul mutlak. Takdirnya apa? Taghyir wa akhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha taghyiran lafzan atau taghyiran lafziyan wa taghyiran takdiriyan. Atau mansubun binazil khafid. Kita katakan dia apa? Fil lafzi wa fit takdiri. Mansubun binazil khafid. Atau dia khabar dari kana yang mahdhuf. Takdirnya apa? Sawaun kana lafzan au takdiran. Namun pendapat-pendapat ini dia lemah. Pertama tadi dia lemah kalau dia sebagai hal, karena hal dia seharusnya mustaq. Adapun hal yang dari fi'il jamid itu dia samai. Kemudian kalau kita katakan dia mansubun binazil khafid ini juga syadz. Dan kana kalau kita katakan di sini mimbabi hadfi kana ini juga qalil, karena kana itu dia tidak dihapus kalau tidak ada in asyartiyah atau law. Maka saya katakan di sini aula kita katakan dia tamyiz. Mafhum? Aqulu al-i'rabu lahu ma'nayani ahaduhuma lughawiyyun wal akharu istilahiyun. Al-i'rab dia punya makna lughawi, ada makna istilahi. Ta'riful i'rab amma ma'nahu fil lugha fa huwa al-izhar wal ibanah. Taqulu arabtu amma fi nafsi idza abantahu wa azhartahu. Secara bahasa al-i'rab artinya al-izhar, menampakkan atau menjelaskan. Adapun mana secara istilah, fa huwa ma dzakarahu al-muallif bi qawli taghyir wa akhiril kalim ila akhiri. Wal maksud min taghyir awakhiril kalim taghyiru ahwali awakhiril kalim, sebagaimana yang saya jelaskan. Kenapa wala yuqalu ay yurada taghyiru nafsil awakhir? Fa inna akhiral kalima nafsahu la yataghayyar. Tidak mungkin kita katakan yang berubah itu akhirnya, akhir katanya. Karena akhir suatu kata dia tidak berubah. Yang berubah adalah keadaan. Minar raf'i ilan nasbi awil jarri haqiqatan aw hukman. Perubahan yang dimaksud ini perubahan keadaan akhirnya dari waqaf ke rafa, dari rafa ke nasab, dari nasab ke jar. Itu yang dimaksud perubahan keadaan akhir di sini. Haqiqatan aw hukman. Kata haqiqatan aw hukman di sini dia bisa kita katakan ya ta'allaq bitaghyir
Atau bisa kita katakan yata'allaq bil akhir. Antum bisa lihat di sini taghyiru ahwalil akhiri ibaratun an tahawuliha min ar-raf'i ila an-nasbi awil jarri haqiqatan aw hukman. Ya. Taghyir sudah kita jelaskan tadi, ada yang secara hakikatnya, ada yang hukmannya yang berubah. Al-akhir juga begitu. Ada yang berubah akhirnya haqiqatan aw hukman. Yang berubah akhirnya hakikatan semisal kata Zaid, Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Marartu bi Zaidin. Yang hukman contohnya apa? Apa contohnya? Contohnya apa? Hadza yadun. Yadun asalnya apa? Yadun itu kata apa? Apa di kitab tadi? Hukman. La haqiqatan au hukman. Haqiqatan hukman saya katakan dia imma yata'allaq bitaghyir, perubahannya yang haqiqah au hukman. Jelaskan tadi kita katakan Ja'a Zaidun atau Ja'al Fata. Ja'a Zaidun taghyirnya haqiqatan. Sedangkan Ja'al Fata dia taghyirnya hukman. Tamam, ini jelas. Atau kita katakan haqiqatan au hukman ini yata'allaq bi kalimati al-akhir. Karena perubahan akhir itu ada yang berubah secara hakikatnya, semisal kata Ja Zaidun. Ja Zaidun. Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Ini dalnya dia berubah akhirnya hakikatan. Akhirnya secara hakikat. Sedangkan misalnya kata hadza yadun. Yadun. Ini berubah akhirnya hukman karena asal kata yadun ini ya da yun. Ya da yun. Asal kata dari yadun ya da yun. Ya ini dia dihapus i'tibatan. I'tibatan artinya li ghairi illatin, li ghairi sababin. Asalnya dia yada karena idza taharrakatil ya wa fataha ma qabla kulibati alifan yada, kemudian dihapus i'tibatan. Maka yang menjadi akhirnya sekarang huruf dal. Berarti yang berubah itu akhirnya hukman la haqiqatan. Mafhum enggak? Mafhum enggak? Jadi huruf dal itu bukan akhir dari kata yadun. Jadi yang berubah akhirnya secara hukman la haqiqatan. Mafhum enggak? Al-Fatah dia perubahannya yang hukman. Lah, dia akhirnya huruf alif. Cuman perubahannya tidak kelihatan karena perubahannya bukan secara hakikat. Perubahannya secara hukman, ditakdirkan dia berubah. Akhirnya, tetap akhirnya. Hakikatan. Kalau kita bilang hakikatan al hukman ini ya ta'allaq bi kalimati al-akhir di sini. Wa yakunu hadha at-tahawul bisababi taghyiril awamil. Perubahan ini dia disebabkan karena perbedaan atau perubahan amil. Karena at-taghyir itu dia terkadang bisababi ikhtilafil lahajat. Terkadang perubahan akhir suatu kata itu dia disebabkan karena apa? Berperbedaan lahjah. Semisal kata haitsu. Haitsu terkadang dia dibaca haitsa, haitsi, haitsu. Karena perbedaan lahjah dan ini bukan termasuk i'rab. Atau yakunu at-taghyiru bisababil awarid. Terkadang perubahan juga disebabkan karena sesuatu yang awarid, sesuatu yang eksternal. Semisal apa? Kata manir rajul.
Man asalnya dia sukun. Namun dia berubah karena bertemunya at-takhallus min iltiqai sakinain. Jadinya manir rajul. Man akhuk, man akhuka, man akhuka. Asalnya man akhuk. Man di sini dia berharakat fathah karena apa? An-naql. Harokat dari kata akhuka dipindahkan ke kata man, man akhuk. Atau semisal kata alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Asalnya alhamdulillah. Dia berubah menjadi kasrah berubah menjadi kasrah karena apa? Lil mujawarah, karena dia berdekatan dengan kata lillahi. Mafhum enggak? Dan ini bukan termasuk i'rab. I'rab itu kalau perubahannya bisa babi apa? Taghyiril awamil. Mafhum enggak? Wa yakunu hadha at-tahawul bisababi taghyiril awamil min 'amilin yaqtadi ar-raf'a 'ala al-fa'iliyah aw nahwiha ila akhar yaqtadi an-nasba 'ala al-maf'uliyah aw nahwiha wa halumma jarran. Perubahan ini disebabkan oleh amil. Amil apa itu amil? Amil itu ma yaqtadi al-harakah atau ma nabana fi akhir al-kalimah. Al-amil ma yaqtadi al-harakah atau ma nabana fi akhir al-kalimah. Di sini contohnya, idza qulta hadara Muhammadun fa Muhammadun marfu', kata Muhammad dia dirafa li'annahu ma'mulun. Dia ma'mul dari rafa yaitu al-fa'iliyah wa hadzal 'amil huwa hadara. Fa idza qulta ra'aitu Muhammadan taghayyara akhir Muhammad ila an-nasbi li taghyiril 'amil bi 'amilin akhar yaqtadi an-nasba wa huwa ra'aitu. Jadi amil dari Muhammad apa? Amil dari kata Muhammad apa? Di sini beliau katakan amil dari Muhammad dan ra'aitu. Namun di sini ada tasamuh atau tasahul dari muallif. Karena asalnya amil dari kata Muhammadan adalah ra'a. Fi'ilnya saja. Mafhum dah? Namun kita katakan tadi al-fi'il ma fa'ilihi kasyai wahid. Maka saya kira tidak mengapa kalau beliau katakan amil di sini adalah ra'aitu. Namun indal muhaqqiqin amilnya asalnya ra'a saja. Fi'ilnya saja. Bukan fi'il dan fa'ilnya. Mafhum? Fa idza qulta hadhitu bi Muhammadin taghayyara akhirahu ila al-jarri li taghayyuri al-'amil bi 'amilin akhar yaqtadi al-jarra wa huwa al-ba. Amil dari Muhammadin adalah al-ba. Mafhum? Wa idza ta'ammalta fi hadhihi al-amthilati dhahara laka anna akhir al-kalima wa huwa ad-dalu min Muhammad lam yataghayyar. Ya. Dal pada kata Muhammad dia tidak berubah. Wa anna alladhi taghayyara huwa ahwalu akhiriyah, yang berubah itu keadaannya. Fa innaka tarahu marfu'an fil mithalil awwal wa mansuban fil mithalil tsani wa majruran fil mithalil tsalis. Pada contoh yang pertama dia marfu', keadaannya dia marfu'. Kemudian contoh yang kedua dia mansub. Contoh yang ketiga dia majrur. Yang berubah adalah keadaannya, bukan al-akhir nafsuhu. Tamam? وهذا التغير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر والإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. Perkataan عند المؤلف ومن ذهب مذهبه ini isyaratun ilal khilafi. Ini mengisyaratkan kepada khilaf. Apakah i'rab itu syai' ma'nawi atau syai' lafzi? Sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya, i'rab itu ada yang mengatakan dia syai' lafzi, ada yang mengatakan dia syai' ma'nawi. Tamam? Al-Ahdal mengatakan dalam Al-Kawakibud Durriyah mengatakan al-haddu al-madhkuru fi hadzal matan yufidu anna al-i'rab ma'nawi. I'rab yang
Jadi beliau mengatakan bahwasanya i'rab perubahan akhir suatu kata. Perubahan itu syai' ma'nawi. Dia sesuatu yang abstrak. Perubahan itu tidak bisa kita lihat. Kita bisa lihat tanda dari perubahannya. Nah, dhamma atau fathah atau kasrah ini dia menjadi tanda bagi perubahan tersebut. Mafhum enggak? Sedangkan kalau kita katakan dia syai' lafzi, sesuatu yang lafzi, kita katakan al-i'rabu huwa harakatun fi akhiril kalimah wa ma naba anha. Harakatnya dhammanya yang i'rab atau fathah atau kasrahnya yang menjadi i'rab. Mafhum enggak? Jadi kalau kita katakan i'rab dia syai' ma'nawi, maka perubahannya yang menjadi i'rab. Adapun dhamma, fathah atau kasrah itu menjadi alamah lil i'rab. Kalau kita katakan i'rab dia syai' lafzi, maka dhamma, fathah atau kasrah di akhir kata Muhammad tadi ini dia adalah i'rab. Mafhum enggak? Dan ini akan berakibat pada perbedaan cara i'rabnya nanti. Kalau kita katakan dia syai' ma'nawi, kita katakan Muhammadun marfu'un bil apa? Bil fi'il. Ja Muhammadun wa alamatu raf'ihi ad-dhamma, alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sedangkan kalau kita katakan dia syai' lafzi, kita katakan Muhammad dia fa'ilun marfu'un wa raf'uhu dhammatun zahiratun. Rafa'nya adalah dhamma zahir fi akhirih. Mafhum enggak? Ulama yang mengatakan i'rab itu syai' ma'nawi itu disandarkan kepada Al-Imam Sibawayh, kemudian diikuti oleh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Namun jumhurul nuhat, jumhurun nahwiyin mengatakan bahwasanya i'rab itu dia syai' lafzi, dan ini yang dipilih oleh al-muhaqqiqin. Tamam. Kita lanjut, wa hadhil harakatus salasul lati hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru hiya alamatun wa amaratun 'alal i'rab. Jadi dia bukan i'rab menurut pendapat ini, dia alamah wa amarah 'alal i'rab. Qayimu wa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi min 'amilin yaktadi nasbahu aw 'amilin yaktadi jazmahu. Jadi yang dimaksud al-kalim pada ta'rif al-i'rab tadi adalah al-ism al-mutamakkin dan al-fi'l al-mudhari' saja. Adapun fi'il madhi dan fi'il amr serta huruf dia tidak termasuk dalam pembahasan i'rab karena dia mabni. Yang dimaksud al-kalim tadi adalah al-ism al-mutamakkin dan al-fi'l al-mudhari' al-khali mina apa? Nunut taukid wa nunun niswah. Tamam? Makanya beliau di sini mencontohkan contoh isim dan contoh fi'il mudhari'. Tamam? Fa idza qulta lan yusafir Ibrahim taghayyara halu yusafir min ar-raf'i ila an-nasbi li taghayyur al-'amil bi 'amilin akhar yaqtadi nasbahu awalan. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من النسب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. Jadi yusafiru dia dirafa karena dia tidak kemasukan lan atau lam. Kemudian lan yusafira dia sekarang dinasab. Yang awalnya dirafa dia sekarang dinasab karena amilnya berubah. Dia dimasuki lan. Kemudian dari lan yusafir jadi lam yusafir. Yang tadinya dia dirafa kemudian dinasab jadinya dia dijazam karena kemasukan lam. Inilah yang disebut i'rab. Perubahan tersebut yang disebut i'rab. Adapun dhamma, fathah dan sukun di akhir fi'il mudhari ini adalah alamatun wa amaratun 'alal i'rab. Menurut pendapat yang diikuti oleh muallif. Tapi saya katakan tadi inda jumhurin nuhat atau inda jumhurin nahwiyin mereka mengatakan bahwasanya i'rab dia syai' lafzi, dan al-Muradi mengatakan bahwasanya hadzal aqrabu ila shawab. Pendapat ini yang lebih dekat kepada kebenaran.
sekarang kita pembahasannya di sini lafzan atau takdiran. Taqsimul i'rab ila lafzi wa takdirihi. Lafzan atau takdiran. Boleh enggak dalam ta'rif itu kita pakai kata au? Boleh enggak? Boleh. Ulama mengatakan la yajuzu dzikru au fil hudud. Tidak boleh menyebutkan au di dalam al-had. Sebagaimana yang dikatakan Shahibus Sulam, wala yajuzu fil hudud dzikru au wa jaizun fil rasmi fadri ma rawaw. Tidak boleh di dalam had itu menyebutkan au. Tapi kita katakan au yang dilarang di dalam had itu au lisyak. Adapun di ta'rif al-i'rab ini, al-i'rab huwa taghyir akhir al-kalim li ikhtilaf al-awamil dakhilati alayhi lafzan au takdiran. Au di sini dia bukan lisyak, tapi apa? Litaksim. Untuk membagi i'rab itu ada yang takdiri, ada yang lafzi yang bakalan dibahas oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid di sini. Wa'lam anna hadha at-taghyir yanqasimu ila qismain, lafziyyun wa takdiriyun. Fama al-lafziyyu fahuwa ma la yamna'u min an-nutqi bihi mani'un, kama ra'aita fi harakati ad-dalli min Muhammad wa harakati ar-ra'i min yusafir. Ada yang berubah lafaznya. Al-i'rab at-takdiri artinya apa? Ma yazharu fi nutqi bi alamatihi. Ma yazharu fi nutqi bi alamatihi. Kalau kita katakan i'rab dia syai' ma'nawi. Kalau kita katakan dia syai' lafzi, kita katakan ma yazharu fi nutqi bi nafsihi. Apa yang nampak di apa? Di ucapan kita secara lafaz bi nafsihi. Contohnya, ja Muhammadun. Ini i'rabnya lafzi. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Tamam. Kalau dia al-i'rab takdiri, dia ma yamna'u min at-talaffuzi bi talaffuzi bihi mani'un. Atau kita katakan ma la yazharu bin nutqi bi alamatihi aw bi nafsihi. Dia yang tidak nampak di ucapan kita, dia tidak berubah secara lafaznya. Semisal kata apa? Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Secara an-nutq, secara lafaznya dia tidak berubah. Maka ini yang disebut al-i'rab at-takdiri. Al-i'rab at-takdiri ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama ada at-ta'azzur. Kemudian ada thiqalu, ada al-munasabah. At-ta'azzur artinya istihalatun nutqi bil harakati. At-ta'azzur artinya istihalatun nutqi bil harakah. Dia mustahil untuk kita lafazkan harakatnya. Mustahil, tidak bisa sama sekali. Tidak bisa kita katakan al-fata'u, ja al-fata'u, ra'aitul fata, marartu bil fata. Tidak bisa, mustahil. Ini yang disebut ta'azzur. At-thiqalu dia su'ubatun nutqi bil harakah. Dia bisa saja kita katakan jal qadiyu, marartu bil qadiyi. Namun berat. Su'ubatun nutqi bil harakah. Yang terakhir al-munasabah. Al-munasabah artinya yajtami'a ala harfin fil ism harakatani. Ayyajtami'a ala akhiri harfin fil ismi harakatani. Harakatul i'rab sama harakatu al-munasabah bima ba'dahu. Jadi al-munasabah berkumpul dua harakat pada akhir suatu isim. Harakatul i'rab sama harakatul munasabah. Contohnya ja'a akhi. Akhi ini dia di akhirnya berkumpul dua harokat. Harokatul i'rab yang harusnya dia di dhamma, kemudian harokatul munasabah, yaitu dia cocoknya dengan kasrah. Jadi berkumpul antara dhamma dan kasrah. Ini yang disebut al-munasabah. Mafhum dah?
Di sini disebutkan at-taqdiriyu fa huwa ma yamna'u min at-talaffuz bihi mani'un min ta'adzurin. Ta'azzur kita katakan istihalatun nutqi bil harakah aw istisqali su'ubatun nutqi bil harakah aw munasabatin ay yajtami ala akhir harfin min al-ismi harakatani. Harakatul i'rab wa harakatul munasabah. Taqulu yad'ul fata wal qadi wa gulami wa yad'u marfu'un litajarrudi minan nasib wal jazimi. Al-fata marfu'un likaunihi fa'ilan wal qadi wa gulami marfu'an li'annahuma ma'tufan 'ala al-fa'il walakinna ad-dhammata la tadhharu fi awakhir hadhihi al-kalimat lita'azzuriha fil fata wa thiqaliha fi yad'u wa fil qadi wa li ajali munasabati ya'il mutakallim fi gulami fatakunu ad-dhammatu muqaddaratan ala akhirih mana min zuhuriha at-ta'azzur aw as-thiqalu aw istighalu al-mahalli bi harakatil munasabah. Mafhum enggak sampai di sini? Ada yang enggak difahami? Ada yang perlu saya terjemahkan di sini? Litajarrudihi yad'u marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Apa? At-tajarrud. Al-amil, pertama saya jelaskan amil itu ada dua, teman-teman. Tadi saya katakan amil itu mayak tadi al-haraka au manaba'ana fi akhir kalimah. Amil itu ada dua. Ada amil lafzi, ada amil ma'nawi. Amil ma'nawi ulama katakan ada dua. Ada al-ibtida, ada tajarrud. Ada al-ibtida, ada tajarrud. Ini amil ma'nawi. Cara lafaznya, dia dilafazkan. Sedangkan amil ma'nawi dia tidak kelihatan. Seperti al-ibtida, mubtada dirofa dengan al-ibtida. Mubtadaun marfu'un bil ibtida. Al-ibtida ini syai' ma'nawi. Permulaan ini sesuatu yang ma'nawi. Begitupun at-tajarrud. At-tajarrud artinya dia khali. Tidak kemasukan amil nasab dan amil jazam. Ini yang disebut at-tajarrud. Dan ini syai' ma'nawi. Dia salah satu dari amil ma'nawi. Walaupun ini salah satu pendapat dari amil dari fi'il mudhari. Khilaf dari amil fi'il mudhari ini saya kira agak kompleks. Dan saya dari dulu kurang sepakat. Walaupun ini pendapat yang masyhur, tapi saya tidak sepakat kalau kita katakan ya da'u fi'il mudhari dia marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Karena kalau kita katakan dia marfu, kalau dia tidak kemasukan lan atau lam, seolah-olah fi'il mudhari asalnya dia nasab atau jazm. Nanti dia dirofa kalau adatul jazmi, ada adatul nasbi ini dia dihapus. Mafhum dah? Atau no? Skip. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Jadi fi'il mudhari ada yang mengatakan dia dirofa oleh huruful mudhari'anya. Ada yang mengatakan banyak pendapat mengenai amil dari fi'il mudhari ini. Namun ini yang paling masyhur litajarrudihi anin nasibi wal jazim. Karena dia tidak kemasukan an-nasib dan al-jazim. Itu yang membuat dia dirofa. Iya. Ada pertanyaan lain? Ada yang sudah dipahami sampai di sini? Kita selesaikan. Wa taqulu lan yardha al-fata wal qadi wa gulami. Wa taqulu innal fata wa gulami la faizani. Wa taqulu marartu bil fata wa gulami wal qadi. Nantum bisa lihat di sini kata al-fata, al-qadi dan gulami dia tidak berubah secara lafaznya,
tapi dia berubah takdiran. Ini yang disebut al-i'rab at-takdiri. Mafhum enggak? Nah, at-ta'adzur yang saya kata-kata istihalatun nutqi bil haraka ini dia masuk pada beberapa hal. Yang pertama al-maksur, al-ismul maksur. Al-ismul maksur dia apa? Al-ism al-mu'rab alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Al-ismul maksur dia al-ism al-mu'rab alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Kita katakan isim maksud dia adalah isim. Ini mengeluarkan fiil yang akhirnya alif. Misal apa? Yardo. Yardo bukan maksur. Karena dia fiil. Atau misal huruf. Huruf yang berakhiran alif apa? Fi. Tak. Ila. Ila. Dia bukan maksur. Karena dia bukan isim. Al-isim al-mu'rab. Isimnya harus mu'rab. Adapun semisal isim yang mabni. Walaupun akhirnya alif lazimah. Dia juga bukan maksur. Semisal apa? Mata. Mata dia isim. Tapi dia bukan termasuk maksur karena dia mabni. Alladzi akhiru alifun lazimatun. Kalaulah ada isim yang mu'rab tapi akhirnya bukan alif yang lazim, misal apa? Akhahu. Akhahu. Akha dia memang akhirnya alif tapi bukan lazimah karena akan berubah nantinya akhihi. Akhuhu. Alifnya bukan lazimah maka bukan termasuk maksur. Alisun maksur dia alism al-mu'rab akhiru alifun lazimatun. Mafhum? Yang kedua yang termasuk ta'adzur kalau ada fi'il mudhari yang berakhiran alif. Al-fi'il al-mudhari alladhi akhiru alifun ini juga ta'adzur. Contohnya apa? Yarda. Yarda dia fi'ilun mudhari'un marfu'un bi apa? Bidhammatil muqaddar man'a min dhuhuriha ta'adzur. Mafhum? Adapun as-siqal yang pertama yang termasuk as-siqal dia al-manqus. Al-manqus itu apa? Al-manqus al-ism al-mu'arab alladhi akhiruhu ya'un lazimatun ghaira musyaddadatin maksuran ma qablahu. Qaidnya lebih banyak daripada maksur. Yang pertama kita katakan manqus itu dia isim mengeluarkan fiil dan huruf. Semisal apa? Yarmi. Yarmi bukan manqus karena dia fiil atau fi. Dia juga bukan manqus karena dia huruf al-mu'rab. Adapun isim mabni semisal apa? Alladzi. Walaupun akhirnya ya lazimah tapi dia mabni, dia tidak termasuk manqus. Akhiruhu ya lazimah, akhirnya harus ya lazimah. Semisal kata apa? Akhihi. Akhihi juga tidak termasuk walaupun dia isim mu'rab tapi ya-nya bukan lazimah. Ghairu lazimah. Kemudian ghairu musyaddadatin. Ya-nya juga tidak boleh musyaddada. Semisal apa kata? Kursi. Kursi walaupun dia isim mu'rab akhirnya ya lazimah tapi dia musyaddadah maka dia tidak termasuk manqus karena dia jara majra sahih. Akhirnya memang huruf illat tapi jara majra sahih karena dia musyaddadah. Terus qaid yang terakhir apa? Maksurun ma qablahu. Dia harus dikasrah sebelumnya. Maka isim yang berakhiran ya lazimah dan dia mu'rab kalau sebelum ya ini dia disukun semisal kata hadjun, romyun maka juga dia tidak termasuk manqus. Mafhum enggak? Ini yang termasuk artikel yang pertama manqus. Yang kedua fiil yang berakhiran ya. Contohnya apa? Yarmi. Ini juga athiqalu. Dia bisa dikatakan yarmiu tapi berat. Mafhum enggak? Makanya ketika isim yang thiqal ini atau fiil yang thiqal ini dia mansub bil fathah, maka fathahnya zahirah. Kenapa? Karena fathah dia ringan. Akhafful harakah huwa al-fathah. Mafhum enggak? Yang terakhir kalau dia fi'il mudhari akhirnya waw. Contohnya yada'u, dia juga lithiqal. Al-munasabah yang terakhir al-munasabah itu yakunu fil ism al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Jelas, gulami, yadi dan seterusnya. Mafhum? Kita baca al-maksuru
فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. Harakatnya ketika dia dirafa, dinasab dan dijar tidak pernah dinampakkan karena uzur atau istihal, mustahil. Wa yusamma al-ismul al-muntahiya bil alifi maksuran mislu al-fata wal asa wal hija wal roha wal ridha. Kemudian al-manqus wa makana akhiru ya lazimatan. Di sini qaidnya perlu ditambahkan. Makana akhiru ya'an lazimatan ghairu musyaddadatin maksuran ma qablaha tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasratu lithiqali. Dhamma dan kasranya dia muqaddar karena berat. Wa yusamma al-ismul muntahiya bil ya'i manqusan wa tadhharu alaihi al-fathatu li khiffatiha. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ketika dia dinasab dengan fathah maka fathahnya akan nampak li khiffatil fathah karena fathah itu harakat yang ringan. Nahwu al-qadi wad-da'i wal-ghazi was-sa'i wal-abi wal-rami wal-mudhafu li ya'il mutakallim wa ma kana mudhafan ila ya'il mutakallim tuqaddaru 'alaihi al-harakatu kulluha. Ketika dia dirafa, dinasab dan dijar, harakatnya tidak pernah dinampakkan. Bil munasabati nahwu gulami wa kitabi wa sadiqi wa ibni wa ustadi. Sampai sini ada pertanyaan? Dia maka akhiruhu ya lazimatan ghairu musyaddadatin maksuran ma qablaha. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan dia pakai alif lazimah dituliskan dalam bentuk alif itu kalau huruf asalnya dia waw. Adapun kalau dia asalnya ya, maka dia dituliskan dengan surah ya. Asa, dia asalnya asaun. Makanya dia dituliskan dengan alif berdiri. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Kan kalau kita itu anak, kan anak yang termasuk kan kalau kita stadium sudah, kalau yang tua tidak termasuk kamu sistem. Wah. Iya. Kalau dia mustatirnya wujuban, qultu ana, dia jadinya taukid. Misalnya contohnya aqulu ana, dia jadinya taukid. Aqulu ana, dia jadi taukid. Qultu ana, kayaknya bisa juga. Kalau dia mustatir jawazan, dia jadinya fa'il.
di kitabahnya itu. Hah? Kalau kita tulis berarti anak-anak menjadi fa'il juga. Jadi Taukid. tapi kalau sedangkan yang kita alat-alat buat kan setelah Nah, dia bukan domir yang kita kenal domir, dia domir fasal. Dan domir fasal memang litaukid. Kalau permasalahan tanya aku lu ananya jadi taukid. Misalnya di dalam Al-Quran, uskun anta. Uskun dia fa'ilnya mustatirun. Wujuban takdiru anta. Uskun anta, antanya jadi taukid. Kalau kita katakan yadribu huwa, huwanya taukid atau bukan? Bukan. Dia fa'il. Karena huwa dia domir mustatir jawazan. Boleh dinampakkan, boleh dihapuskan. Jadinya fa'il. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.